Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-8, yaitu tentang uququl walidain, menyakitin kedua orang tua. Sub pembahasan kita akan membahas tentang kewajiban bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan firman Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Di sini Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya, dan nanti hisabnya kembali kepada Allah. Maka di sini Imam Az-Zahabi menyatakan, fanzur, maka hendaknya memperhatikan engkau rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat, rahimaka, semoga memberikan rahmatkah kepadamu Allah saifa Allah. Kaifa qarana, bagaimana Allah membersamakan syukrahuma, berterima kasih kepada kedua orang tuanya, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran itu, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, itu dibersamakan dengan firman Allah, wali walidaika, dan bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan birrul walidain, betapa besar berbuat baik kepada kedua orang tua, betapa besar kedudukan berterima kasih kepada kedua orang tua, sehingga perintah Allah bersamaan antara perintah bersyukur kepada Allah dan perintah bersyukur, perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka kata Imam Abbas, katanya Az-Zahabi meneruskan perkataan Imam Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbasin, siapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa isi perkataannya? Salah satu ayatin, 3 beberapa ayat, nuzilat diturunkan, apa 3 ayat? Makrunatan, dalam keadaan bersamaan, bisalasin, dengan 3. Jadi kata Imam Ibnu Abbas di sini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 hal dalam ayat itu isinya bersamaan. Ada 3 ayat yang isinya 3 ayat itu selalu bersamaan satu sama lain. Apa ya bahasa sederhananya? Yakni kata Ibnu Abbas, ada ayat-ayat yang pada garis besarnya mengandung 3 hal. Yang 3 hal itu ada 2 hal yang selalu berdampingan, selalu bersamaan, yang tidak dapat dipisahkan. Lalu apa katanya dijelaskan? La tuqbalu minha, la tuqbalu, tidak diterima, minha, dari yang 3, wahidatun, apa satu, bighairi qariniha, dengan tanpa temannya,
Yang satu, di mana 3 ayat itu isinya 2 hal yang berdampingan, yang Allah tidak akan nerima kalau tidak dikerjakan kedua-duanya, kalau hanya dikerjakan hanya satu. Jadi ada 3 ayat, yang setiap ayat itu ada 2 hal yang berdampingan, yang 2 hal itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau dikerjakan salah satunya tidak diterima, harus dikerjakan bersamaan. Lalu apa katanya? Ahaduha qauluhu ta'ala, ahaduhuma, adapun salah satunya yang 2, qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah. Apa isinya? Ati'u, taatlah kalian semua Allah pada Allah. Wa ati'u, dan taatlah kalian semua ar-rasulah pada Rasulullah. Faman, maka adapun orang atau yang taat siapa orang Allah pada Allah, walam yuti, dan tidak taat siapa orang ar-rasulah pada Rasulullah, lam yuqbal, maka tidak terima apa minhu dari orang. Wasaniyatu, adapun yang kedua, qaulullahi ta'ala, itu firman Allah. Wa aqimu, dan hendak mendirikanlah kalian semua as-salata pada salat. Wa atu, dan hendak menunaikan kalian semua az-zakata pada zakat. Faman, maka adapun orang salat yang siapa orang walam yuzakki, dan tidak berzakat siapa orang, lam yuqbal, maka tidak terima apa minhu dari orang. As-salisatu, adapun yang ketiga, qaulullahi ta'ala, itu firman Allah. Anishkur, hendaknya bersyukur engkau li kepadaku, wali walidaikah, dan kepada kedua orang tuamu. Faman, maka adapun orang syakara yang bersyukur siapa orang, Allah pada Allah, walam yushkir, dan tidak berterima kasih, tidak bersyukur siapa orang, liwalidaihi, kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal, maka tidak terima apa minhu dari orang. Walidah, oleh karena itu qala, bersabda siapa Nabi, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah, adapun ridha Allah, firidal walidaini, berada dalam ridha kedua orang tua, wasuhtullah, dan adapun murka Allah, fi suhdil walidaini, di dalam murkanya kedua orang tua. Jadi di sini qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Salah satu ayatin nazalat maqunatan bi thalasin, ada 3 ayat yang isinya itu selalu berdampingan satu sama lain. Jadi isinya 2 ayat yang selalu berdampingan. La tuqbal minha wahidatun bighairi qariniha. Nah, Allah tidak akan nerima kalau hanya mengerjakan salah satunya tanpa dikerjakan oleh orang itu dengan 2 bersamaan. Ahduha, contohnya qauluhu ta'ala, qaulullahi ta'ala. Qaulullah ta'ala, apa katanya? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Jadi Allah perintah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Ayat ini perintah taat kepada Allah bersamaan dengan perintah taat kepada Rasulullah. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasulah lam yuqbal minhu. Kalau ada orang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak diterima. Artinya apa? Kalau ada orang hanya melaksanakan Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia hanya percaya kepada Al-Quran, akan tetapi dia tidak melaksanakan hadis Nabi, baik itu sunnah qauliyah
atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, maka tidak diterima oleh Allah. Dia bukan seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Rasulullah, sekalipun dia taat kepada Allah. Jadi ketika taat kepada Allah, maka otomatis harus taat kepada Rasulullah. Karena di sini Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul, berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Atau sebaliknya, hanya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, tidak diterima. Ada orang hanya menerima hadis, baik sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, maka tidak diterima. Apa sunnah qauliyah itu? Artinya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Apa sunnah fi'liyah itu? Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Apa sunnah takririyah itu? Adalah sunnah, artinya apa yang dikerjakan oleh sahabat dan oleh Nabi itu dibenarkan. Jadi kalau ada orang hanya menerima hadis Nabi, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, tapi tidak mau melaksanakan Al-Quran, maka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena perintahnya bersamaan. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan Allah. Maka kata Imam Az-Zahabi, maka kalau taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka dia tidak diterima. Jelas ya? Kemudian yang kedua katanya, as-saniyatu qaulullah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Di sini Allah perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Allah merintahkan hendaknya kalian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka kalau ada orang yang melaksanakan salat 5 waktu dengan patang, berjemaah, qabliyah dan ba'diyah, dan dia orang yang kaya, mempunyai kekayaan sampai 1 nisab, punya kambing sudah mencapai 40, kemudian punya emas sudah mencapai 1 nisab, 87 gram emas yang bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Punya usahanya itu ketika dikonversi kepada emas di akhir tahun, mulai awal tahun sampai akhir tahun, mencapai seharga emas atau lebih, emas 87 gram. Atau dia seorang profesional, seorang dokter, seorang insinyur, seorang karyawan, PNS dan sebagainya. Ketika dihitung kekayaannya, pendapatannya dalam 1 tahun sama atau lebih dengan harga emas 87 gram, lalu tidak mengeluarkan zakat, maka orang itu tidak diterima oleh Allah sholatnya. Kenapa? Karena perintah Allah, perintah sholat bersamaan dengan perintah zakat. Kalau sholat saja zakatnya nggak dikeluarkan, padahal dia punya harta yang nyampe 1 nisab, maka sholatnya tidak diterima. Atau sebaliknya, dia rajin zakat, rajin sedekah, karena kaya, dermawan, tapi dia tidak sholat, maka otomatis sholatnya tidak diterima. Kata Imam Ibnu Abbas. Kenapa? Karena perintah Allah itu bersamaan, perintah sholat dengan perintah zakat. Jadi kalau kamu nanti itu oleh Allah ditakdirkan kaya, amin. Nah, kamu harus rajin sholat, waktu yang sama harus rajin bayar zakat. Rajin zakat juga rajin sholat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Allah merintah aqimus shalah wa atuz, perintah sholat dan bersamaan perintah zakat. Maka sholat saja tanpa zakat tidak diterima oleh Allah. Zakat saja tanpa sholat juga tidak diterima oleh Allah. Harus bersama-samaan sholat dan zakat.
Kemudian apa katanya? As-salisatu qaulullahi ta'ala anishkurli wa liwalidayka. Faman syakarallaha wa lam yuskir liwalidayhi lam yuqbal minhu. Maka yang ketiga apa katanya di sini? Anishkurli. Perintah Allah agar supaya bersyukur kepadaku, kata Allah, wa liwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Maka di sini perintah Allah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah, al-i'tirafu bi an'umillah, hatinya mengakui tentang nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada dirinya. Nikmat yang batin berupa iman, berupa solat, akal yang sehat. Nikmat yang zahir, badan yang sehat, mempunyai ilmu, kemudian mempunyai harta. Dia mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Wa sarfuha bima yuhibbuhu wa yardahu. Lalu nikmat itu digunakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Tapi sayangnya suka menyakitin kedua orang tuanya. Suka ngelawan orang tuanya. Suka menentang orang tuanya. Bahkan suka membentak orang tuanya. Bahkan kadang tidak segan-segan mukul kedua orang tuanya. Maka syukur yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Karena Allah merintah secara bersamaan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Nih yang perempuan ini bersyukur enggak kepada kedua orang tuanya? Berapa kali ngelawan orang tuanya selama liburan? Berkali-kali. Bukan berkali-kali lagi, tapi bersungai-sungai. Saking sering. Saifuddin berapa kali ngelawan orang tuanya? Berkali-kali. Rian berkali-kali, berapa kali ngelawan orang tuanya? Malik berapa kali marah-marah sama orang tuanya? Siapa lagi? Khairul, mana ada Khairul? Ada. Berapa kali ngamuk-ngamuk sama orang tuanya karena minta-minta enggak diberiin? Nah, walaupun kamu bersyukur kepada Allah enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak berterima kasih kepada orang tua. Kita marah-marah kepada orang tua, ngamuk-ngamuk kepada orang tua, disuruh tidak mau taat kepada orang tua, tidak mengikuti apa yang disarankan kedua orang tua, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena perintah berterima kasih kepada kedua orang tua itu bersamaan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Perintah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka kedua-duanya harus dilaksanakan secara sempurna, secara bersamaan. Ketika hanya bersyukur saja kepada Allah, tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka tidak diterima oleh Allah. Maka kewajiban kita, kata-kata harus berlemah sikap lemah perkataan dan perbuatan yang membuat orang tua bahagia, membuat orang tua senang, membuat orang tua merasa dihormati. Yang paling berat bagi anak untuk berterima kasih kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua ketika kumpul dengan orang tua yang usianya sudah lanjut. Karena biasanya badannya sudah sakit-sakitan, sehingga perlu waktu tenaga kita untuk merawat orang tua. Ditambah lagi biasanya itu suka marah-marah. Jangankan yang salah, yang benar pun dibikin marah. Itulah ujian yang paling berat kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh berkata apalagi membentak, apalagi mengukur. Semoga kita diberi oleh Allah diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka karena itu
Imam Az-Zahabi mengutip hadis, walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, apa katanya? Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ketika sampean berbuat ihsan kepada orang tua dan perilaku sampean itu tidak mempermalukan orang tua, justru membanggakan orang tua, dan orang tua itu ridho kepada engkau, maka Allah akan ridho kepada engkau. Ini yang perempuan. Kalau perilakunya menyenangkan orang tuanya, orang tua perilakunya membuat orang tuanya itu bangga. Di pondok tidak macam-macam, nggak pacaran-pacaran, nggak minum-minuman, tapi kerjanya itu ngaji, berjemaah, menghafalkan Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan temannya santun, dengan gurunya sopan, dengan orang tuanya sopan, dengan orang tuanya bersikap lemah lembut, sikapnya lemah lembut, perkataannya lemah lembut, kata-katanya dapat menghormati orang tua, orang tuanya merasa disanjung, orang tuanya itu senang, orang tuanya ridho, maka Allah akan Alhamdulillah. Akan tetapi kalau sebaliknya, perilakunya membuat orang tua kecewa, perilakunya hanya menghabiskan uang tok jajan, tok gula-gula malam. Ada nggak kayak itu? Mulai bangun sampai tidur yang dipikirkan apa? Makanan tok. Sementara kalau suruh ngaji tidur tok. Berjamaah kadang-kadang terlambat karena tidur. Setelah itu cuma main-main tok, nggak pulang-pulang. Pacaran lagi. Ini lah lagi ya gitu ya. Laki ni kene lah bini. Cucu kemenya ku cucu bini. Bini ongku nanti tak bengal atau si bini pelakian ongku. Yang perempuan ini saya nikahkan. Senawia sudah nikah punya anak. Kamu nanti mereka pelakian ongku lah kasih. Nah, ya itu. Sehingga orang tua itu kecewa dengan perilaku kamu. Lebih perilakunya kamu itu mempermalukan kedua orang tuanya. Betapa marahnya. Perilaku-perilaku yang buat orang tua itu malu seumur hidup. Sehingga orang tua marah. Maka kamu akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau sudah dapat murka dari Allah apa? Hidupnya sengsara. Dan lebih-lebih nanti di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah. Maka di sini dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung terhadap ridho kedua orang tua. Sedangkan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Artinya apa? Ketika anak itu mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, karena akhlaknya baik, karena perilakunya baik, karena perilakunya membuat orang tuanya bahagia dan bangga, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan barokah dari Allah, sehingga hidupnya di dunia bahagia, di dunia hidupnya mulia, dan mendapatkan pengampunan dari Allah, sehingga dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi na'udzubillah, kalau tingkah lakunya membuat orang tua itu kecewa, membuat orang itu malu, perkataannya membuat orang tua itu marah dan malu, sehingga orang tua itu benci, marah, maka Allah akan murka kepada dia, maka hidupnya akan sengsara, karena akan mendapatkan adab dari Allah baik dunia maupun di akhirat. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan juga pendengar di rumah pun Anda berada, oleh Allah diberikan kemampuan untuk selalu
taat kepada kedua orang dan selalu diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang membuat orang tua itu bangga, membuat orang tua itu bahagia, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kesimpulannya begini. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menurunkan 3 ayat. Setiap ayat itu ada 2 perintah yang bersamaan, yang kedua-duanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan sempurna. Yang pertama, perintah Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Maka orang yang beriman harus taat kepada Allah dan taat pada Rasul secara sempurna. Maka kalau dikerjakan salah satunya tidak diterima oleh Allah. Hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah. Atau hanya taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Kalau ada orang melaksanakan Al-Quran tapi ingkarus sunnah, maka tidak diterima oleh Allah. Sebalik orang yang melaksanakan hadis tapi ingkarul Al-Quran tidak diterima oleh Allah. Tapi yang diterima ketika dikerjakan, diamalkan secara bersamaan, melaksanakan Al-Quran dan melaksanakan hadis. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah melaksanakan sholat dan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Maka orang yang kaya, yang hanya melaksanakan sholat tapi dia tidak zakat, padahal hartanya sampai 1 nisab, maka tidak terima oleh Allah. Atau sebaliknya, orang hanya melaksanakan zakat tapi tidak melaksanakan sholat, maka tidak diterima oleh Allah. Karena perintah Allah bersamaan, perintah sholat dan perintah zakat. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Maka kalau ada orang hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang taat kepada Allah tapi menyakitin kedua orang tuanya, maka tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sopan santun kepada orangnya, tapi tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Maka karena itu, kalau ingin mendapatkan ridho Allah, harus melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang membuat orang tua itu ridho dan bangga dengan kita. Karena ridho Allah tergantung dengan ridho kedua orang tua. Inilah yang bisa kita bacakan pada pagi ini. Semoga bermanfaat pada kita. Kita semoga oleh Allah diberikan ma'unah, diberikan pertolongan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kemampuan, diberikan kuah untuk selalu mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan waktu yang sama bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang isinya uququl walidain, menyakitin kedua orang tua, baik langsung maupun tidak langsung. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.